Adili segera kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta Selatan. Baik, bismillah Bapak Ibu para pencari keadilan. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang diduga pelakunya adalah guru ngajinya sendiri. Bahwa hal ini miris sekali Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena seharusnya guru menjadi tempat kedua bagi anak menganggap dirinya sebagai orang tua. Lalu berikutnya, dari kasus ini kita harus sama-sama sepakat bahwa tidak ada toleransi ketika kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku dewasa kepada anak. Kenapa? Karena di dalam hukum acara pidana maupun dalam peradilan pidana anak Undang-Undang 11 2012 tidak dikenal kata damai dalam kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Jelas juga bahwa diatur dalam Undang-Undang 17 2016 ada pembaharuan dan perubahan terupdate dari Undang-Undang Perlindungan Anak jika kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua, tokoh masyarakat, guru, tenaga pendidik, maka pidana maksimal ditambah sepertiga. Berapa? Berarti 20 tahun. Lalu ada pidana-pidana tambahan seperti kebiri kimia dan lain sebagainya. Jadi saya meminta kepada pemerintah daerah kota DKI Jakarta, Bapak Pramono, Bapak Rano Karno selaku gubernur dan wakil gubernur untuk bisa segera memproses kasus ini. Kenapa? Karena jangan sampai kita biarkan anak-anak kita menjadi korban kekerasan seksual. Yang perlu diketahui juga berikutnya bahwa ketika anak kita menjadi korban kekerasan seksual, maka ada dampak psikis yang ia alami. Bayangkan, kalau dia dicabuli, bagaimana atau siapa yang bisa menjamin bahwa anak ini akan lupa dari proses ini? Kalau dia disetubui, siapa juga yang bisa menjamin bahwa anak ini akan sembuh dari traumanya? Jadi, kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Jakarta Selatan, saya sebagai warga DKI, tepatnya di Jakarta Selatan, meminta agar semua aparat penegak hukum memproses pelaku ini. Kenapa? Karena jangan sampai anak-anak kita menjadi korban berikutnya, anak-anak yang lain dan lain sebagainya. Tapi yang harus dipahami bahwa pidana maksimal ini menjadi keinginan semua masyarakat terhadap kasus ini. Jadi harapan saya kepolisian, kejaksaan, pengadilan bisa menerapkan proses peradilan pidana yang cepat dan mekanisme peradilan pidana anak bisa diterapkan. Lalu berikutnya yang paling penting adalah bagi korban atau keluarga korban jika membutuhkan bantuan bisa menghubungi LBH Anggrek ataupun JR Tolover. Dan yang berikutnya yang perlu kita garis bawahi adalah kasus anak ini adalah kasus dengan delik laporan. Jadi maupun anak ini tidak mau memberikan laporannya atau tidak mau melaporkan, maupun orang tua sekalipun tidak mau melaporkannya, kasus ini tetap harus bisa berjalan. Kenapa? Karena deliknya laporan, bukan aduan. Demikian, mari semua kita membersamai dan mendampingi, mengawal agar pelaku dapat hukuman yang maksimal dan mendapatkan efek jerah. Demikian, barakallahu fikum.